Kita bersyukur karena pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam persekutuan ibadah kita bersama. Dan saya percaya masing-masing dari kita dituntun oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya yang begitu indah bagi kita. Pada bulan ini, yaitu bulan April, sebenarnya kita dan kebanyakan gereja Tuhan, kebanyakan orang Kristen mengingati dan menghargai kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita umat manusia berdosa. Dan di dalam beberapa minggu ini, bermula pada minggu ini sampai penghujung bulan April ini, kita akan mendengar message-message firman Tuhan berkaitan dengan Paskah atau berkaitan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan saya bersyukur karena kita dapat bersama-sama pada kesempatan ini. Bagi saudara yang mungkin pertama kali datang beribadah bersama dengan kita di SAB Serdang, selamat datang dalam keluarga besar kita di SAB Serdang. Baik, pada pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat yang ke-25, dan kalau boleh kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini yang sudah dipaparkan di hadapan kita dan kita membacanya bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Baik, mari kita baca 2, 3. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Puji Tuhan, ayat ini sebenarnya adalah ayat yang digenapi di dalam Paskah. Firman Tuhan ini yang adalah suatu kebenaran yang telah digenapi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena dari semua apa yang dinyatakan di sini, disaliblah semuanya ini digenapi dan sekarang tersedia bagi kita dan siap untuk kita menerimanya. Dan saya mau kongsikan firman Tuhan pada pagi ini dengan tema ini, pengampunan sempurna atau pengampunan Tuhan yang sempurna. Setiap dari kita sebenarnya memerlukan pengampunan. Setiap dari kita juga perlu mengampuni. Kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita juga mengampuni diri kita sendiri, yang mana kita sangat kesal dengan semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Boleh jadi kita mengampuni orang lain, boleh jadi juga kita mengampuni diri kita sendiri, tetapi pengampunan dari kita manusia ini adalah pengampunan yang tidak sempurna. Karena kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, firman Tuhan berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini adalah satu bentuk pengampunan yang sempurna dan ini hanya dari Tuhan sendiri. Dan kita bersyukur oleh karena kita diberikan, bahkan kita ditawarkan sekarang untuk menerima pengampunan yang sempurna itu. Bahkan baik kita orang yang sudah percaya Yesus, terima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamat secara pribadi, sebenarnya kita sudah menerima pengampunan Tuhan yang sempurna ini. Nah, kita akan pelajari tentang hal ini. Karya Tuhan Yesus di salib telah menyediakan pengampunan yang sempurna kepada kita manusia berdosa. Ini telah digenapi, ini telah diselesaikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, waktu Yesus sebelum menyerahkan nyawanya, dia katakan begini, sudah selesai. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan tubuh manusianya itu yang mati, yang meninggal. Tapi dia dalam kematiannya sebagai manusia itu telah menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, kita akan pelajari tentang hal ini. Tentang dasar pengampunan Tuhan yang sempurna itu bagi kita. Apakah dasar pengampunan Tuhan yang sempurna itu yang dia telah sediakan, dia berikan kepada kita. Mari kita perhatikan yang pertama. Dari ayat yang kita baca sebentar tadi, Yesaya 43 ayat 25, itu diawali dengan perkataan ini. Akulah dia. Itu merujuk kepada diri Tuhan sendiri.
diri Allah sendiri. Dan ini adalah berbicara tentang pengampunan Tuhan adalah berdasarkan kedaulatan. Akulah dia adalah yang sempurna, yang tanpa cacat celah. Itu sebabnya Yesus ketika disalibkan, yang adalah korban Paskah yang sempurna, dia adalah seorang yang tidak bercacat celah. Dia tanpa dosa. Dan darah Kristus adalah darah tanpa dosa. Itu sebabnya waktu di Perjanjian Lama, salah satu kaedah ataupun tuntutan untuk penebusan salah atau penghapus dosa bagi orang-orang Israel adalah harus ada korban. Dan korban-korban yang dikorbankan itu salah satu syaratnya adalah tidak bercelah atau tidak ada kecacatan. Kalau domba, anak domba selalu disebut anak domba yang tidak bercelah. Kalau sekiranya anak domba itu kurus, anak domba itu dia ada cacat. Kalau kukuh dia satu ada kukuh, yang satu tidak ada kukuh. Kalau sekiranya anak domba itu barangkali mata dia yang satu lihat ke kanan, yang satu ke kiri. Yang cacat seperti itu, maka itu tidak layak untuk dijadikan korban. Dan kalau itu dikorbankan pun itu tidak akan dapat memenuhi tuntutan dari korban itu. Kalau penebus salah atau penebus dosa atau pentahiran, itu tidak akan menepati, dia tidak akan mencapai kepada tujuan dari korban itu. Itu sebabnya Yesus dikatakan korban yang sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Oleh karena Yesus hidup di dunia, satu-satunya manusia yang disebut sebagai Adam yang kedua, yang tanpa dosa telah mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari segala dosa. Aku adalah aku, atau akulah dia. Dalam kedaulatannya itu disertai dengan kesempurnaannya, kemahakuasaannya, semua itu ada di situ. Itu sebabnya Tuhan yang berdaulat, yang telah berkenan untuk mengampuni kita, dan seharusnya setiap waktu kita syukuri hal ini, bahwa Dia yang berdaulat telah berkenan untuk mengampuni saudara dan saya. Nah, yang kedua, dasar pengampunan sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah di ayat ini terus dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Yang kedua adalah pengampunan Tuhan kepada kita adalah berdasarkan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan terhadap dosa adalah ini. Dosa membawa hukuman maut atau kematian. Dan dosa harus dihukum dengan kematian. Dan itulah caranya Tuhan telah menunjukkan atau menggenapi keadilannya terhadap dosa, yaitu dengan kematian. Dengan kematiannya, itu kematian Kristus sebagai manusia yang tidak berdosa, manusia yang sempurna, menjadi korban untuk kita umat manusia berdosa, maka kita telah ditebus, kita telah diampuni. Nah, perhatikan ayat ini. Yang menghapus dosa dan pemberontakanmu oleh karena aku, kata firman Tuhan. Inilah bahasa Ibrani, kamu boleh baca sendiri, tetapi maksudnya adalah seperti ini. Yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, itu begitu luar biasa sekali. Dosa pemberontakan, perhatikan di situ. Disebutkan tentang dosa pemberontakan, itu dihapus oleh Tuhan sendiri. Kata pemberontakan adalah ini. Kita melakukan suatu yang bertentangan dengan Tuhan, yang melawan dengan Tuhan dengan sengaja. Kalau pemberontak itu bukan, oh minta maaf, saya tidak sengaja memberontak. Kalau kita membaca ulasan-ulasan di surat-surat kabar yang secara elektronik, kalau di negara-negara yang lain ada yang disebut sebagai golongan pemberontak. Dan memang mereka ini dengan sengaja, mereka ada misi, visi dan misi tersendiri untuk bertentangan dengan, katakan kepada pemerintah,
untuk mencapai visi mereka, dan mereka ini bertentangan, dan itulah yang membentuk kata pemberontakan itu. Dengan tujuan untuk mengalahkan pemerintah semasa, supaya mereka yang akan memerintah dengan cara apapun, dengan cara menanamkan ideologi mereka atau sampai kepada memperlakukan dengan menggunakan senjata atau dengan peperangan. Dan itulah gambaran terhadap diri kita manusia sebenarnya, yang Tuhan ampuni dengan sempurna, yaitu kita manusia yang bukan hanya karena dosa yang kita tidak sengajakan, tetapi termasuk semua dosa-dosa yang kita lakukan yang disebut sebagai dosa pemberontakan. Perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, cara pikir kita yang menentang Tuhan, semuanya Tuhan ampuni. Dan perhatikan di sini. Tuhan katakan, yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, kata Tuhan. Karena aku sendiri. Bukan semata-mata oleh karena kita, tapi oleh karena aku sendiri, kata Tuhan. Dan aku sendirilah yang berkorban, aku sendirilah yang membayar akibat dari dosa kamu, yaitu dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan kata menghapus itu, disitulah kita melihat kesempurnaan dari pengampunan Tuhan itu. Dia menghapus semua dosa kita. Karya Kristus di salib adalah pemenuhan keadilan Allah terhadap dosa, yaitu hukuman maut. Dan Yesus sudah menggenapinya. Yesus sudah menyelesaikannya. Semuanya Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang ketiga, dan ini yang terakhir saya mau sampaikan pagi ini. Seterusnya firman Tuhan tadi berkata, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini yang ketiga. Pengampunan berdasarkan anugerah Tuhan. Pengampunan sempurna itu yang ketiga adalah berdasarkan anugerah atau kasih karunia dari Tuhan. Dan bila Tuhan katakan aku tidak mengingat-ingat dosamu, lo eskor ini dalam bahasa Ibrani, sebenarnya dia seperti ini. Aku tidak mengingat-ingat dosamu itu bukan Tuhan pura-pura lupa atau Tuhan terlupa dosa kita. Dia seperti ini. Kalau dahulu, kalau ada yang pergi di mana-mana kantin, membeli barangan di situ, kemudian tidak cukup uang atau belum ada uang, ada tetapi nanti ujung bulan, maka dicatatlah di buku hutang. Kalau yang senior-senior ini mereka tahu itu buku 555. Syukur bukan 666. Ada yang ingat hal itu? Itu saya masih kecil, tidak pernah lah seumur hidup saya buka buku 555. Tetapi di kampung kami ada satu-satunya kedai runcit pada waktu itu, dan pada masa itu masih banyak kem balak yang berdekatan di situ. Dan ramai orang yang pergi membeli di situ dan sangat laku sekali, tetapi masing-masing ada buku 555. Dan yang menyimpan itu adalah pemilik kedai itu sendiri. Dan hujung bulan bila mereka terima gaji, ramai-ramailah mereka pergi di situ untuk bayar hutang mereka yang tercatat di buku 555. Kalau sekiranya katakan si pemilik kedai itu, dia terlupa di mana dia letak buku 555 itu. Itu bukan berarti hutang si penghutang itu sudah terhapus. Dia tetap berhutang, cuma tidak tahu berapa sebenarnya jumlah hutang yang patut dia bayar. Oleh karena record dari buku 555 itu tercicir dan dia lupa berapa sebenarnya yang perlu dihutang. Tapi kata aku tidak mengingat-ingat dosamu adalah seperti ini. Kalau seandainya katakan ada yang berhutang di kedai itu, dia ada buku 55, buku 55 itu ada di situ. Tetapi hutang-hutang dia itu dihapus.
Mungkin hanya pakai pensil dan boleh dihapus. Dihapuslah semua itu. Jadi sudah tidak tahu berapa hutang dia. Itu juga tidak berarti dia tidak berhutang. Cuma dihapus dan tidak tahu berapa. Tapi masih ada tuntutan untuk dia perlu membayar hutang. Tindakan Kristus dalam Paskah adalah seperti ini. Masing-masing kita dia seperti ini. Saya beri metafora seperti ini. Masing-masing kita ada buku 555 di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mungkin tercicir, itu tidak mungkin hilang. Tapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, firman Tuhan katakan, dia telah membayar kita dengan harga yang lunas dibayar. Yaitu dengan nyawanya sendiri. Semua yang tercatat di dalam buku hutang kita itu telah dibayar oleh Kristus dengan nyawanya sendiri. Bahkan ini sebenarnya kebenaran ini. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Itu bukan hanya hutang kita dibayar, hutang kita dihapus, tapi termasuk buku hutang itu dimusnahkan, dibakar dan tanpa jejak lagi. Dan semua yang berlaku seperti ini, itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah, itu bukan dari kekuatan kita. Itu bukan dari kemampuan kita, itu bukan dari kebaikan kita, tetapi itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya dalam tahun ini, dalam kita meraihkan ulang tahun SIB Serdang yang sekarang kita kenali sebagai SIB Glow Serdang. Kita mengambil tema dalam anugerahnya, supaya setiap waktu, setiap saat dalam perjalanan hidup kita ini, kita selalu ingat tentang hal ini. Kita ada pada hari ini oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Kristus, kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang dosanya sudah diampuni oleh Tuhan sendiri. Perhatikan di sini. Oleh anugerah Tuhan, kita bukan lagi hanya sebagai orang berdosa, tetapi kita adalah orang yang tadinya berdosa, tetapi dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui iman kita kepada Kristus. Dan pengampunan Tuhan itu adalah sempurna. Firman Tuhan tadi berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu karena diriku sendiri. Karena aku sendiri kata Tuhan. Dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Bila kita bawa diri kita di depan Tuhan, dalam keadaan diri kita sebenarnya yang penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan. Yang Bapa di sorga lihat pada diri kita sebagai orang yang percaya sekarang. Bukan lagi semua senarai panjang dosa-dosa kesalahan kita. Tetapi penebusan Kristus. Kristus sendiri yang telah menebus kita dari segala dosa. Sehingga yang dilihat dalam diri kita sekarang seperti yang Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi yang hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu ayat hafalan minggu lepas itu. Kalau dalam SMY. Dan inilah diri kita. Yang hidup dalam kita sekarang yang dilihat oleh Bapa di sorga adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh karena kita sudah memiliki Kristus. Itu sebabnya selalu mengucap syukur dan jangan letakkan diri kita menjadi sombong. Hanya oleh karena kita rasa sudah jadi lebih baik, sudah jadi lebih kudus, sudah jadi lebih suci. Karena kalau bukan oleh karena Tuhan sendiri, dia katakan, akulah. Karena kedaulatanku, karena kesempurnaanku, karena kemahakuasaanku lah, maka aku sendiri yang telah memilih untuk memberi pengampunan yang sempurna. Dan dikatakan, akulah dia yang telah menebus. Kata menebus itu menjadi tukar ganti. Dosa pelanggaran kita yang kita lakukan dengan sengaja kita melawan Tuhan. Kita semua menjadi lawan kepada Tuhan. Karena diriku sendiri. Dan itu semua adalah karena Tuhan.
Semua tuntutan keadilan terhadap dosa Tuhan sudah genapi itu. Dia sendiri yang genapi keadilan itu. Penuhi tuntutan keadilan itu dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Satu statement yang sangat menguatkan dan meneguhkan saya tentang iblis. Dia katakan begini, karena pekerjaan iblis adalah ini. Iblis menuduh kita siang dan malam. Itu pekerjaan iblis. Dan apa yang dia tuduhkan? Dia menuduh kita dengan semua kesalahan, dengan semua dosa yang kita lakukan. Dan semua apa yang dia tuduhkan itu bukan fitnah. Itu bukan gosip. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang benar kita lakukan. Dan dia gunakan semua itu untuk membuat kita tertuduh, rasa bersalah, rasa tidak layak, dan semuanya itu. Tapi dalam penebusan Kristus, dalam pengampunan yang sempurna, kita dapat membalas semua tuduhan iblis. Kalau iblis selalu mengingatkan kita tentang masa lalu kita, kata statement itu. Bila iblis mengingatkanmu tentang masa lalumu, semua masa lalumu, maka ingatkan dia, ingatkan iblis tentang masa depannya. Sekali lagi, kalau iblis mengingat-ingatkan kepada kita masa lalu kita yang penuh dengan kenajisan, yang penuh dengan dosa, pemberontakan kepada Tuhan. Setelah kita menerima pengampunan yang sempurna dari Tuhan, karena kita telah bertaubat dan percaya terima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamat secara pribadi, iblis tidak berhenti dengan semua tuduhannya. Kalau sudah diserang kembali dengan itu, ingatkan dia, ingatkan iblis. Kalau dia ingatkan kita tentang masa lalu kita, ingatkan dia, iblis, masa depanmu adalah kekekalan di api neraka. Tapi masa depan kita dalam Yesus adalah hidup kekal bersama dengan Kristus di sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akhiri dengan ini. Dalam anugerahnya kita hidup, mengikut dan melayani Yesus. Karena kita sudah diampuni dari semua dosa kita. Dan pengampunannya adalah sempurna. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita syukuri kasih karunia Tuhan ini, pengampunan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Yang telah percaya, yang telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamat kita secara pribadi. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita untuk naikkan lagu ini. Untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah menerima karya terbesar itu. Paskah berbicara tentang karya terbesar Tuhan bagi kita umat manusia berdosa. Sehingga dia telah memenuhi tuntutan keadilan oleh karena kasih-Nya. Dan sekarang kita bukan hanya orang-orang berdosa, tapi kita juga adalah orang yang dosanya sudah diampuni. Dan pengampunan Tuhan bagi kita itu adalah pengampunan yang sempurna. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam sikap berdoa, kalau seandainya saudara dan saya ada buku catatan terhadap semua dosa-dosa kita, dalam pengampunan sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kita, bila Tuhan mengampuni kita, Dia bukan hanya seperti tutup buku, tapi dengan buku itu sekali telah dibakar habis dan tidak ada yang tersisa lagi. Demikianlah gambaran bagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mari selalu mensyukuri kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Di pernyataan akhir yang saya tuliskan, kita hidup, kita mengikut Yesus, dan kita melayani Yesus. Oleh karena anugerah Tuhan, karena dosa kita sudah diampuni, dan pengampunan Tuhan itu sempurna. Saya mendorong semua anak-anak Tuhan yang ada di sini, jangan lagi hanya hidup sebagai orang yang percaya Yesus semata-mata. Jangan hanya hidup sebagai orang yang mengikut Yesus, mengakui mengikut Yesus. Tapi mulailah langkah yang baru ini, yaitu mulailah melayani Tuhan Yesus. Dalam apapun cara untuk engkau melayani, ketika saudara melayani seseorang, mendorong seseorang, menuntun seseorang untuk datang kepada Yesus, mendoakan seseorang untuk dia mengalami Kristus, mendoakan rekan-rekanmu yang masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup dalam kegelapan, yang masih jauh dari Tuhan, itu adalah panggilan Tuhan bagimu untuk melayaninya. Dan dasarnya bukan semata-mata karena engkau layak atau tidak. Dan iblis akan selalu menyerangmu dengan kata-kata ini. Engkau tidak layak melayani, engkau tidak layak melayani. Dan dia paparkan semua kelemahan-kelemahan kita. Tapi dalam kebenaran ini, saudara dan saya belajar, kalau kita melayani Tuhan, itu adalah karena kasih karunia. Kalau kita dapat melayani Dia dan kita dilayakkan untuk melayani Tuhan, itu adalah karena kita sudah diampuni dengan pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Itu sebabnya pergunakan seluruh hidup kita ini untuk melayani Dia dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk setiap kita supaya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita dan menuntun kita dimanapun kita berada selepas ini. Letak tangan kiri di dada saudara dan angkat tangan kanan, dan saya mau berdoa untuk setiap kita. Bapa di sorga, ini kami pada pagi ini. Kami mau responi firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau berkata, akulah. Itu dari diri-Mu Tuhan sendiri yang berdaulat dalam kedaulatan-Mu, dalam kemahakuasaan-Mu, dalam kesempurnaan-Mu. Engkau berkata, akulah Dia yang telah menebus engkau dari dosa pemberontakan-Mu karena aku sendiri. Dan kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau sendiri yang telah menghapus semua dosa pemberontakan kami. Engkau sendiri yang telah menebus kami dari dosa pemberontakan kami. Engkau sendiri yang telah memenuhi tuntutan keadilan terhadap dosa yang pernah kami lakukan. Kami bersyukur oleh karena Engkau berkata, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Kami ucap syukur Tuhan, karena di dalam Kristus Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Engkau tidak mengungkit-ungkit lagi dosa masa lalu kami. Dan kami bersyukur Tuhan, berdasarkan kepada kebenaran ini, bahwa kami sudah menerima pengampunan yang sempurna daripada-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami mulai
melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami mulai hidup menyukakan hati-Mu. Kami tidak lagi menjadi pemberontak kepadamu, tetapi kami adalah anak-anak yang taat. Kami adalah anak-anak yang melayani Engkau Tuhan. Kami adalah anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan lebih daripada apapun. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kebenaran ini bukan hanya tertanam di dalam hati kami, di hati kami seperti tanah yang subur, tapi biarlah kebenaran ini kami dapat menikmati buah dari kebenaran ini, dan orang lain dapat melihat dan dapat menikmati buah dari kebenaran itu berdasarkan pengampunan-Mu Tuhan yang sempurna itu bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga berdoa bagi setiap orang yang mendengar pesan-Mu ini Tuhan pada pagi ini. Dimanapun platform untuk mereka mendengarnya, dalam media sosial atau dimanapun, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hatinya, yang merasa dirinya jauh dari Tuhan, yang merasa dirinya sudah tidak layak di hadapan Tuhan, yang merasa dirinya bahwa dia sangat berdosa, penuh dengan kenajisan. Biarlah dia menerima kebenaran di pada hari ini, bahwa Engkau Tuhan mahu mengampuni dengan sempurna semua dosanya. Tuntun dia Roh Kudus untuk dia berlutut di kaki salib Kristus dan menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima kebenaran firman Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita mendengar beberapa pengumuman dan kita akan akhiri ibadah kita pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Baik itu persepuluhan ataupun persembahan khusus yang kita mau kembalikan kepada Tuhan pada pagi ini. Dan ada dua kaidah untuk kita memberi. Yang pertama adalah kita memberi secara pindahan, secara online di nomor account gereja kita seperti yang tertera di hadapan ini. Atau secara tunai dengan mengambil sampul persembahan dari pihak Asya. Dan saudara boleh isikan nanti di dalam sampul itu ada slip persembahan. Saudara boleh tuliskan untuk tujuan apa persembahan itu. Kalau itu persepuluhan, saudara boleh tuliskan persepuluhan. Kalau itu adalah persembahan khusus ataupun untuk pelayanan-pelayanan di gereja kita, saudara boleh nyatakan di situ dengan jumlah keuangan yang saudara berikan. Dan waktu keluar nanti ada kotak persembahan yang tersedia di belakang di situ dekat dengan Asya. Saudara boleh masukkan sampul persembahan itu di situ nanti. Dan mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau sendirilah yang telah mengampuni kami dari semua dosa kami. Engkau sudah membayar dan harganya lunas. Engkau Tuhan telah bayar melalui pengorbanan Kristus atas kayu salib. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu Tuhan sendiri untuk kami umat manusia berdosa, menjadi tukar ganti kepada kami supaya kami diampuni, ditebus dari semua dosa kami. Dan apa yang kami kembalikan kepada-Mu Tuhan pada pagi ini, dia tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Engkau telah berikan. Tapi berkati baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus yang anak-anak-Mu berikan pada hari ini. Biarlah semuanya itu Tuhan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Dan tolong kami sebagai pemimpin gereja yang Tuhan telah percayakan untuk mengurus, yang mengatur semua keuangan ini. Supaya kami dapat melakukan dan mengaturkan semuanya ini dengan penuh kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan, mengembalikan persembahan kami. Amin. Baik, berapa pengumuman saya mau sampaikan. Yang pertama, mengingatkan jemaat Tuhan bahwa setiap malam Rabu kita ada ibadah doa di gereja kita di tingkat 3 ini setiap jam 9 malam. Yang seterusnya, ibadah Paskah kita, dan ini adalah ibadah Paskah khusus atau ibadah Paskah umum yang mana seluruh gereja Kristen mengadakan ibadah Paskah
yaitu pada 20 April, dan kita juga akan mengadakan ibadah Paskah secara khusus pada 20 April ini. Tetapi message Paskah ini seperti yang saya katakan di awal khotbah tadi akan berterusan sampai penghujung bulan ini. Dan mari kita bersama-sama membawa rekan-rekan kamu untuk beribadah bersama-sama sempana hari Paskah ini, supaya mereka juga mendengar message Paskah dan mereka juga diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, kita akan ada ibadah doa gabungan zone di peringkat zone yang akan diadakan pada 4 Mei. Dan pada kesempatan ini kita SIB Glo Serdang dipercayakan sebagai tuan rumah bagi ibadah doa gabungan zone yang akan diadakan pada 4 hari bulan Mei ini. Yang berikutnya, Empowering Leaders in Christ ini adalah satu seminar pemimpin atau kepimpinan atau seminar pelayanan atau pembelajaran tentang pelayanan. Dan kita SIB Glo Serdang bersama dengan SIB Elevation sebenarnya yang menganjurkan ini, setiap tahun kita menganjurkannya, dan ini dibukakan kepada jemaat Tuhan. Bagi yang belum pernah mengikuti, supaya mendaftar segera untuk mengikuti seminar ini. Pada penghujung, kemungkinan pada penghujung bulan Jun ini, gereja kita akan mengadakan mesyuarat agung. Dan mesyuarat agung itu bertujuan untuk pembubaran dan juga pemilihan ahli majelis gereja yang baru. Dan selepas itu nanti akan ada pelantikan dari ahli majelis gereja itu untuk menjawat jabatan-jabatan pelayanan di gereja, serta akan melantik ketua-ketua unit pelayanan di bawah setiap jabatan masing-masing. Dan salah satu syarat di dalam kepimpinan kalau di dalam gereja kita adalah mesti mengikuti SMY dan juga elit ini. Jadi mendorong kepada semua jemaat supaya dapat mengikuti ini, oleh karena ini adalah usaha dengan sengaja dari pihak gereja sendiri dan khususnya dari pihak saya sendiri untuk melengkapi jemaat Tuhan supaya kita semakin bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi selepas ini saudara boleh mendaftar. Yuran adalah Rp200, tetapi saudara perlu memberikan deposit Rp100 untuk pendaftaran ini. Dan pendaftaran penutupan adalah pada 11 Mei ya. Dan elit ini akan diadakan pada 23 sampai 25 Mei bertempat di Munkyo Land Resort di Negeri 9. Jadi ambil maklum berkaitan dengan acara ini. Yang berikutnya, itu saja. Ya, bagi jemaat Tuhan, rekan-rekan kita yang pertama kali beribadah bersama dengan kita, saya minta kamu angkat tangan nanti pihak Asya akan berikan satu borang dan tolong isi supaya kami dapat mengenali kamu. Ya, kalau sekiranya di dalam keputusan kamu mau terus beribadah di gereja ini, nanti kamu akan tuliskan nanti di borang itu. Jadi saya minta supaya suruh angkat tangan dari bagian ini ke sana. Yang pertama kali boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan ada 1, 2, pertama kali. Kemudian di bagian ini ke sana, yang pertama kali boleh angkat tangan. Pertama kali beribadah dengan kita, Desa Serdang. Boleh angkat tangan. Ya, angkat tangan saja. Ada 1 orang sebenarnya. Ya, ada 2 orang di belakang di sana. Pertama kali bersama dengan kita. Dan terima kasih untuk semua jemaat yang terus setia di dalam persekutuan kita. Dan untuk makluman semua, selepas ibadah ini jangan dulu balik, kita teruskan dengan fellowship di bawah. Kita ada refreshment dan terima kasih untuk kelompok sel yang melayani kita dengan refreshment pada pagi ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Namun sebelum itu kita akan mendoakan secara khusus rekan-rekan kita yang pertama kali bersama dengan kita. Dan saya minta kamu yang pertama kali datang di sini, ada 4 orang tadi yang saya lihat. Kalau ada yang lebih dari itu yang mungkin tidak angkat tangan, boleh berdiri dari tempat kamu duduk dan kita akan mendoakan mereka. Ya, berdiri saja dan kita akan berdoa bagi kamu. Saudara yang berdekatan dengan mereka boleh ulurkan tangan ke arah mereka untuk kita doakan. Ya, berdiri.
yang di 2 orang di situ. Ya. Dan kita mau berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk teman-teman kami yang pertama kali bersama dengan kami pagi ini. Ingatlah bahwa apabila Engkau ada di sini pada pagi ini, itu bukan semata-mata karena Engkau yang telah memilih untuk datang di sini. Ini adalah panggilan Tuhan bagimu. Dan ini yang Tuhan mau katakan kepadamu. Aku mengasihimu, anakku. Dan aku telah mati di atas kayu salib untukmu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu ada bersama denganmu. Dan mulai hari ini, engkau akan disegarkan kembali, engkau akan dikuatkan, dan engkau akan menjadi seorang pribadi yang benar-benar menghargai pengampunan Tuhan yang sempurna itu. Dan engkau akan sangat mengasihi Tuhan dalam hidupmu. Apapun pergumulan, apapun kelemahan, apapun ikatan-ikatan yang mengikatmu, serahkan semuanya kepada Kristus.